Saya stop share dulu kali ya. Ya, Bu Apriani. Iya, ya Pak. Oke, siap ya. Silakan Bu Dani. Pagi Bu Tuti. Lihat Bu. Pagi Bu Tuti. Oke, kita mulai sekarang ya Pak ya. Kita mulai ya Bu ya. Ya, boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Maaf mungkin Ibu Tuti suara ininya mikrofonnya masih ke-mute ya Bu ya? Atau ini? Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Denis, satu dosen Sistem Informasi di Universitas Darul Ulum dan hari ini berperan sebagai moderator pada Kuliah Umum Kooperatif Indonesia. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Kuliah Umum Kooperatif Indonesia karena telah memberikan saya kesempatan dan pengalaman yang berharga untuk bertugas sebagai moderator hari ini dengan topik bahasan Investing is Lifestyle. Narasumber kita pagi hari ini adalah Ibu Apriani Simatupang SEMM. Beliau lahir di Padang Sidampuan 1 April 1983. Latar belakang pendidikan S1 Universitas Riau, bidang ilmu ekonomi pembangunan, tahun 2001 sampai tahun 2005. S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu Jakarta, bidang ilmu manajemen pada tahun 2006 sampai 2008. Riwayat pekerjaan, Ibu Apriani pernah menjadi staf finance di Suzuki Motor pada tahun 2005 sampai tahun 2006. Dan dari tahun 2006 sampai saat ini, beliau sebagai dosen di Binai Insani University dengan mata kuliah yang diajarkan yaitu manajemen keuangan, matematika ekonomi, ekonomi mikro dan makro. Serta saat ini beliau juga aktif dalam kegiatan investasi dan ikut serta dalam Asosiasi Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia. Dan saat ini juga beliau telah menerbitkan buku Matematika Ekonomi, Pendekatan Kasus dan Contoh Latihan, dan alhamdulillah dipublish tahun ini. Ibu Apriani dapat dihubungi di email apriani.simatupang01@gmail.com. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara dan tata tertib kuliah umum pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kuliah umum Rabu 7 Oktober 2020, pukul 9 sampai 10.30 yaitu pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kooperatif, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi dan sesi tanya jawab, closing statement oleh narasumber, penutupan oleh moderator sebagai akhir dari acara, dan kita ada sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan atau bukti dari kita telah melaksanakan kuliah umum pagi hari ini. Diharapkan kerjasamanya dalam menyimak pemaparan materi dari narasumber. Mohon agar mikrofon dikondisikan atau di-mute pada saat materi berlangsung dan diharapkan kerjasamanya atau keaktifan selama sesi diskusi dan tanya jawab sehingga kuliah umum dapat berjalan secara interaktif dan komunikatif. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan peserta seminar yang lainnya, dapat memanfaatkan fitur raise hand atau kolom chat di aplikasi Zoom Bapak Ibu dan peserta masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kooperatif.
bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan terikat kuasai dunia, Indonesia untuk kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Baiklah Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi, kami persilahkan kepada Ibu Apriani untuk memaparkan materi terkait Investing is Lifestyle. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Silakan, Bu. Bu Deni buat Iya, kesempatannya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan berdiskusi tentang investing as a lifestyle. Saya akan coba share dulu ya. Sudah kelihatankah Bu Deni? sudah Bu, sudah. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu dan juga mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa di seluruh Indonesia. Pagi ini saya akan coba men-sharingkan tentang investing as a lifestyle. Nah, di sini saya bukan menggurui dan bukan mengajari, karena saya juga sama-sama sambil belajar ya Bapak Ibu. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Bu Deni bahwa saya adalah dosen dari Bina Insan University. Ini kampus kami Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau jalan-jalan yuk ke kampus Bina Insani supaya semakin mengenal dengan Bina Insani dan juga mana tahu mau kenal dengan saya ada di Bina Insani. Oke, baik saya akan memulai. Bagaimana sih caranya supaya investasi menjadi suatu gaya hidup bagi kita? Nah, sebelum mengenal atau menjadikan investasi sebagai gaya hidup, saya akan coba mengajak Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk ngecek bagaimana sih finansial checklist-nya atau bagaimana sih kemampuan pemahaman tentang finansialnya. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan tidak keberatan ya, atau teman-teman mahasiswa tidak keberatan. Mari kita bersama-sama mengisi pertanyaan ini. Gampang sih pertanyaannya. Pertanyaannya sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Nah, kita mau mengetahui apakah kita sudah paham dengan keuangan, pemahaman dengan keuangan kita, atau masih di tingkat paham atau berbahaya. Nah, kita coba bersama-sama untuk menjawabnya. Nanti Bapak Ibu boleh tulis atau rekan-rekan mahasiswa boleh tulis di tempatnya masing-masing apakah jawabannya ya atau tidak. Ini sedikit kok, soalnya cuma 10 saja. Hanya 10 saja. Nanti hasilnya berapa ya atau tidaknya nanti tolong di-share di kolom chatting-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, apakah saya menyadari bahwa hanya dengan menaruh uang di bank saja hasilnya tidak akan cukup untuk kebutuhan yang akan datang? Nah, Bapak Ibu boleh ditulis di kertas oret-oretannya apakah jawabannya ya atau tidak. Nanti boleh ditandai
ya nomor 1, nomor 2-nya tidak gitu ya. Oke, yang pertama saya ulangi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak keberatan nih. Kita sama-sama mengukur seberapa mampu kita, bagaimana financial checklist kita. Apakah saya menyadari bahwa hanya dengan menaruh uang di bank saja, hasilnya tidak akan cukup untuk kebutuhan yang akan datang? Jika ya, kita checklist 1, jika tidak, kita checklist 2. Oke, kemudian yang kedua, saya menyadari bahwa perekonomian di Indonesia berkembang pesat dan salah satu cara untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan tersebut adalah berinvestasi di pasar modal. Saya ulangi Bapak Ibu, saya menyadari bahwa perekonomian di Indonesia berkembang pesat dan salah satu cara untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan tersebut adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Jika pribadi kita menjawab ya, kita centang dia. Jika tidak, kita centang di tidak. Selanjutnya, yang ketiga, saya menyadari bahwa waktu terbaik untuk berinvestasi adalah 10 tahun yang lalu. Waktu kedua terbaik untuk berinvestasi adalah sekarang, bukan pada saat harga sedang turun. Ya, jadi dikatakan saya sadar kalau waktu berinvestasi itu sebenarnya 10 tahun yang lalu. Nah, yang waktu kedua yang terbaik itu sekarang, bukan pada saat harga sedang turun. Kemudian yang keempat, saya mengetahui bahwa produk pasar modal tidak semuanya berisiko tinggi. Ada juga yang risikonya sedang dan risikonya rendah. Ya, saya mengetahui bahwa produk pasar modal tidak semuanya berisiko tinggi. Ada juga risikonya yang sedang, ada juga yang risikonya rendah. Nah, kalau kita sadar, kita jawab ya, kalau tidak, kita jawab tidak. Kemudian yang kelima, saya mengetahui bahwa untuk bisa berinvestasi di pasar modal, tidak dibutuhkan modal yang besar, cukup ratusan ribu rupiah saja. Ternyata saya sadar nih, investasi di pasar modal tidak dibutuhkan modal yang besar, cukup ratusan ribu rupiah saja. Jika ya, kita centang ya, jika tidak, kita centang tidak. 5 pertanyaan selanjutnya. Saya sudah bisa membedakan antara instrumen investasi bodong atau ilegal dengan instrumen investasi yang resmi. Ya. Saya bisa membedakan antara instrumen investasi bodong dengan investasi yang resmi. Kemudian yang selanjutnya, saya mengerti bahwa dalam mengatur keuangan untuk berinvestasi adalah langsung dipotong dari pendapatan, bukan dari sisa pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi saya mengerti mengatur keuangan untuk berinvestasi itu langsung dipotong dari pendapatan, bukan dari sisa pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian saya mengerti bahwa risiko dari investasi adalah mengalami kerugian dan tidak ada orang atau lembaga pemerintah yang menjamin hasil investasi kita. Saya mengerti bahwa risiko dari investasi adalah mengalami kerugian dan tidak ada orang atau lembaga pemerintah yang menjamin hasil investasi kita. Selanjutnya, tinggal 2 lagi nih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Untuk mengurangi risiko investasi, salah satu caranya adalah dengan melakukan diversifikasi atau berinvestasi pada beberapa instrumen sekaligus. Dan yang terakhir, hasil investasi dalam jangka panjang akan lebih baik dibandingkan dengan kenaikan hasil inflasi. Ya, ini ada beberapa checklist finansial. Nah, Bapak Ibu boleh di chat di kolom chat berapa jawaban iya-nya, berapa jawaban tidaknya. Nanti boleh kita cek kira-kira kalau jawaban iya-nya berapa, jawaban tidaknya berapa. Nanti kita lihat apa sih maksudnya gitu. Boleh Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa di chat di kolom chat. Silahkan. Kita lihat ya, belum ada. Ayo saya tunggu sebelum saya memperkenalkan investasi.
Ada berapakah yang jawabannya ya dan jawabannya tidak? Di sini ada sekitar, ada Bu Deni, jawabannya ya 7, tidaknya 3. Mas Sehid, 5, ya, tidaknya 5. Budian, ianya 9, tidaknya 1. Pak Muhammad Sarifudin, ianya 9, tidaknya 1. Bu Risma, ianya 6, berarti tidaknya 4. Yang lain Bapak Ibu, masih ada yang lain di sini yang belum. Coba kita lihat. Berapa ianya, berapa tidaknya. Pak Muhammad Takrim, ianya 8, tidaknya 2. Berarti di sini semuanya bagaimana gitu ya financial checklist-nya. Mbak Holifah, ianya 6, tidaknya 4. Oke, apakah masih ada? Saya tunggu ya beberapa menit. Apakah masih ada? Bagaimana? Nah, ini sudah lumayan banyak ya. Oke, kita lihat. Oh, ada lagi nih. Wulansari, Mbak Wulansari ianya 6, Pak Hanif 8, Novlinda 6, Bu Hesti 8, Bu Etika 7. Oke, kita lihat hasilnya. Apa maksud dari financial checklist ini? Ini saya dapat dari sumbernya dari OJK ya Bapak Ibu. OJK itu nanti di situ ada sikapi uangmu. Nah, nanti kita lihat. Ternyata hasilnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawaban ianya atau teman-teman mahasiswa jawaban ianya. Nah, nih. Bisa lihat ya, berarti financial checklist-nya jika pada angka yang tadi ya 8 sampai 10, berarti bagus. Pemahaman akan investasinya sudah bagus gitu. Nah, kalau 6 sampai 7 masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau dia 4 sampai 5 kayaknya tadi nggak ada deh. Berarti di sini sudah pintar-pintar semua tentang investasi ya, Bu Deni. Nah, kalau 4 sampai 5 itu waspadalah, dan kalau dia kurang dari 3 berbahaya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu seperti ini? Nah, ketika kita sudah tahu hasilnya bagus, berarti sini saya beranggapan Bapak Ibu sebenarnya sudah, atau teman-teman mahasiswa sudah punya investasi sebenarnya ya. Kemudian kalau dia pada tingkatkan, berarti investasinya masih perlu ditingkatkan, atau pemahaman atau literasinya yang perlu ditingkatkan ya. Itu dia. Untuk pertama-tama kita mengenal dulu financial checklist kita. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mengenal apa sih investasi gitu kan ya. Nah, tapi dari hasil yang tadi saya peroleh itu ternyata di sini sudah tahu. Jangan-jangan sudah mengenal apa investasi. Ya udah nih ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Apa itu investasi? Pada prinsipnya, pada dasarnya investasi itu disadur dari bahasa Inggris yaitu investment. Investment kata dasarnya adalah invest, ya kan? Invest kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Invest itu artinya menanam, Bu, menanam. Menanam. Jadi investasi adalah menanam ASI. Oh, bukan menanam ASI, Pak. Jadi investasi itu adalah menanam, bukan menanam ASI ya, menanam modal atau menanam uang ya. Jadi kalau kita lihat kamus istilah pasar modal dan pasar keuangan, yang dikatakan dengan investasi adalah menanam uang atau modal dalam satu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan kamus lengkap ekonomi mengatakan bahwa investasi merupakan penukaran uang dengan bentuk kekayaan seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan dalam periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Inilah investasi. Saya pikir sebenarnya sudah tahu semua ya investasi. Nah, setelah tahu investasi, kita harus mengetahui tujuan investasi. Tujuan investasi secara garis besar itu adalah untuk melindungi kekayaan dari inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu
kenaikan harga secara terus-menerus. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu atau katakanlah 10 tahun yang lalu 1 juta uang kita bisa membeli, anggaplah ya, membeli 20 liter bensin, ya kan ya. Jadi misalkan 10 tahun lalu 1 juta uang kita bisa membeli 20 liter bensin. Tetapi sekarang 1 juta uang kita hanya bisa membeli anggaplah 10 liter bensin, ya kan ya? Kayaknya enggak deh. Anggaplah 10 liter bensin. Artinya nilai uang 1 juta itu akibat dari kenaikan harga secara terus-menerus, maka mengalami penurunan. Ya, jadi nilai uang yang 1 juta tadi akibat dari akibat dari kenaikan harga secara terus-menerus, maka mana tadi? Wah, kok kepencet ya. Nah, akibat dari kenaikan harga secara terus-menerus, itu maka nilai uang kita semakin menurun. Nah, apa gunanya investasi? Nah, gunanya investasi itu adalah melindungi kekayaan kita dari inflasi tersebut. Maksudnya bagaimana? Ketika kita, katakanlah inflasi di negara Indonesia itu rata-rata setahunnya 3%, maka investasi yang sudah kita lakukan itu rata-rata return-nya atau balik hasilnya sekitar 3%. Itu. Kemudian itu secara globalnya. Nah, jadi investasi itu tujuannya adalah melindungi kekayaan dari inflasi. Kemudian yang kedua, untuk apa? Untuk mempersiapkan dana pensiun. Ya. Untuk mempersiapkan dana pensiun. Jadi harapannya begini. Dalam prinsipnya ketika kita mulai bekerja, adik-adik mahasiswa ini mulai bekerja, alangkah baiknya sudah mempersiapkan dana pensiunnya. Jadi ibarat kita bekerja di usia 20, bekerja di usia 25 tahun, pensiunnya 55 tahun, kan kita sudah tidak menghasilkan uang, sudah tidak bisa menghasilkan dana. Nah, ini investasi kita ini bisa kita gunakan pada saat nanti kita sudah tidak bisa menghasilkan uang. Jadi hasil return-nya itulah yang menjadi dana kita pada masa pensiun. Kemudian tujuan yang lainnya adalah ini gambar cincin pernikahan ya. Berarti dana investasi bisa menjadi mempersiapkan dana untuk pernikahan. Nah, dana pernikahan ini bisa, kan kalau pernikahan biasanya butuh dana yang besar gitu kan ya. Supaya tidak terjadi pada saat pernikahan itu kita ngutang, maka kita investasikanlah dari sekarang. Jangan sampai masa pernikahan nanti udah buat meriah gitu kan, gak taunya ngutang, giliran udah selesai pesta mau bingung nanti mikirin bayar utangnya dari mana. Boro-boro mikirin bayar utangnya nanti dari mana, ya enggak? Nah, nanti malah jadi masalah keluarga lagi. Itu maksudnya investasi. Lalu apalagi? Dana pendidikan. Baik itu dana pendidikan kita secara pribadi maupun dana pendidikan untuk anak kita. Nah, jadi investasi itu sudah kita persiapkan. Oh, saya punya anak 1. Nah, saya sudah persiapkan dananya sampai dia usia nanti ketika kuliah sudah ada dananya. Jadi tidak sudah ada dana, tidak pusing lagi memikirkan nanti anak saya dananya dari mana ya, gitu kan? Karena sudah dari sekarang sebelum dia sekolah kita sudah persiapkan dana pendidikannya sehingga pada saat dia nanti sekolah sampai ke jenjang berikutnya sudah ada dana untuk itu. Gitu. Lainnya apa? Lainnya ini misalkan dana kesehatan. Jadi investasi karena kesehatan itu kan terkadang tiba-tiba sakit datang gitu, tapi kita sudah ada dana simpanannya atau dana investasinya. Ada beberapa sekelompok orang menyatakan bahwa investasi itu termasuk untuk liburan,
karena liburan itu menyangkut kepada kesehatan. Nah, inilah beberapa contoh tujuan investasi. Sebelum kita berinvestasi, sebaiknya kita mengenali dulu apa tujuan kita untuk berinvestasi, karena perlakuannya berbeda-beda. Itu dia tujuan. Nah, setelah kita mengenal tujuan, kita mengenal jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi terbagi atas dua secara garis besar, yaitu investasi real dan investasi finansial. Investasi real ini contohnya properti. Kita berinvestasi melalui properti. Kemudian manufaktur, perusahaan, ya. Kemudian jasa, lalu teknologi. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa di sini ada mengambil jurusan ilmu komputer, itu ilmu adik-adik di sini bisa menjadi investasi. Apalagi sekarang pada zaman COVID-19 ini, pandemi ini, teknologi itu sangat-sangat sangat-sangat berdampak sekali. Jadi pemahaman kita atau pengertian kita tentang teknologi itu sangat dibutuhkan di era pandemi 19 sekarang, gitu ya. Ini kalau investasi real. Jadi contoh lagi emas. Jadi ini ada bentuknya. Ya, bentuknya itu seperti emas, properti, manufaktur, jasa, dan lain-lain. Oke, investasi finansial. Nah, investasi finansial ini dibedakan atas dua. Bisa investasi finansial langsung dan tak langsung. Investasi finansial langsung dibedakan lagi dapat diperdagangkan dan tak dapat diperdagangkan. Nah, kalau dia dapat diperdagangkan dan tak dapat diperdagangkan dibedakan dua lagi. Ini harusnya garisnya di tengah sini ya. Jadi finansial langsung dapat diperdagangkan, tak dapat diperdagangkan lagi. Kemudian dapat diperdagangkan atau tak dapat diperdagangkan, ini bisa melalui pasar uang dan bursa komoditi berjangka, bisa melalui pasar modal atau ekuitas dalam bentuk ekuitas ataupun utang. Nah, kalau finansial tak langsung, ini terdiri dari seperti kontrak investasi kolektif, nah, atau reksadana. Reksadana ini ada dibedakan atas reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Ini beberapa jenis-jenis investasi. Nah, kalau dia tak langsung ini, seperti kontrak investasi kolektif, ini biasanya membutuhkan modal yang besar. Nah, kalau reksadana, adik-adik mahasiswa bisa, karena reksadana 10.000 pun ada gitu sekarang. Nah, nanti kita lihat jenis-jenis yang lain yang cocok untuk para mahasiswa atau para pemula ya. Oke, keputusan investasi ini tidak terlepas dari Bapak Ibu kalau mau memutuskan investasi itu tidak terlepas dari return, risiko dan hubungan antara return dan risiko. Jadi sebenarnya ini sudah familiar di telinga kita masing-masing. Low risk, low return, high risk, high return. Ya. Jadi keputusan investasi itu berdasarkan prinsip ini. High risk, high return, atau low risk, low return. Gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe investor. Bapak Ibu yang sudah mungkin berkecimpung di dunia investasi atau sudah pernah berinvestasi, coba kita lihat kita masuk kelompok yang mana. Apakah kelompok konservatif, moderat, atau agresif? Kalau konservatif itu apa? Kalau konservatif, dia tidak berani ambil resiko. Ya, dia main aman saja. Kemudian return-nya rendah, area investasinya seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito. Nah, ini jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang tidak berani ambil resiko berarti tergolong pada investor konservatif. Nah, saya sih sebenarnya mirip-mirip dengan konservatif. Jadi lebih baik ambil amannya saja, gitu kan ya. Kemudian ada yang kelompok moderat. Kelompok moderat itu yang seperti apa? Kelompok moderat itu seperti berani ambil risiko sedang. Kemudian return-nya sedang. Area investasinya seperti reksadana, lalu asuransi, obligasi. Nah, ini kelompok investor yang moderat. Nah, lalu apa lagi? Yang terakhir kelompok investor agresif.
Kalau dikatakan kelompok agresif, ini mengambil resiko yang besar, berani. Ya, sangat berani. Ya. High risk, high return-nya berlaku samanya. Nah, kemudian area investasinya seperti saham, falas, kemudian komoditas-komoditas lainnya. Ini ada 3 tipe-tipe investor, Bapak Ibu, ya, teman-teman mahasiswa. Yang manakah saya? Yang gitu ya. Saya kan, kalau saya pribadi, terkadang saya di konservatif, terkadang saya di agresif, biasanya ya melihat return-nya yang mana sekarang ini yang menguntungkan, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Sebagai supaya investasi sebagai gaya hidup, nah kita mengenal tadi ada beberapa instrumen investasi atau jenis-jenis investasi tadi, saya kelompokkan ya. Apa sih bedanya satu dengan yang lainnya? Kalau deposito itu risikonya kecil, bunga yang diterimanya lebih besar bila dibandingkan dengan tabungan biasa, misalnya gitu ya. Kalau sekarang ini katakanlah kondisi saat ini bunga tabungan itu sekitar 0,01%, bunga deposito sekitar 4,5%. Ada bank yang seperti itu. Tapi setiap bank itu berbeda-beda. Kemudian kekurangannya apa? Bunga yang kecil biasanya lebih rendah dari inflasi. Nah, ini biasanya si deposito bunganya kecil dan biasanya lebih rendah dari inflasi. Kemudian ini termasuk tipe investor yang mana? Tadi sudah saya sebutkan, yang tidak mau ambil resiko. Kalau tidak mau ambil resiko tadi adalah konservatif. Kemudian instrumen investasi saham bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar bila dikelola dengan baik, dengan modal sedikit dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat. Tapi kadang bisa menjadi passive income. Artinya gini, kalau kita investasi di saham, Bapak Ibu, ada keuntungannya ada 2, yaitu gain dan ada yang disebut dengan dividen. Kalau gain itu adalah keuntungan yang kita peroleh pada saat kita melakukan jual beli saham. Nah, dividen itu kita peroleh pada saat kita sebagai passive income. Nah, kalau misalkan saham itu ibaratnya hari ini kita beli, ya nanti juga kita jual. Nah, itu kita peroleh namanya gain. Nah, kalau saya pribadi tipenya itu adalah saya investasi saham udah diam aja di situ gitu. Nah, keuntungan saham ini adalah ini termasuk menjadi surat hak milik perusahaan itu meskipun persennya sedikit. Anggaplah kita investasi saham, katakanlah nih, apalagi yang cowok-cowok yang belum menikah, ini bisa menjadi modal nikah nih. Modal untuk mendekati mertua. Contohnya gimana? Contohnya gini, saya kasih ya. Nah, kita punya saham, anggaplah sahamnya itu ya anggaplah satu lot itu sekarang hanya 100 lembar. Nah, kalau satu lot saham kita punya, katakanlah di perusahaan yang besar, contohnya Indofood misalkan. Nah, di perusahaan Indofood kita menanamkan saham satu lot. Nah, itu artinya kita sebesar 0,0000 berapa persen, nah kita sudah pemilik perusahaan Indofood. Ya kan bisa jadi modal mau melamar calon istrinya. Nanti mertuanya kan nanya gini, emang kamu punya apa? Mau ngasih anak saya makan apa? Oh, ibu jangan salah, saya punya Indofood. Nah, ibunya nggak tahu mau 0,0 berapa persen, yang penting kita punya sahamnya ya segitu gitu kan ya. Nah, itu salah satu keuntungan dari saham. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah risiko kerugiannya besar saat harga saham mengalami penurunan. Nah, ini memerlukan pengetahuan dan waktu khusus dalam pengelolaan saham. Jadi pengelolaan saham itu sebenarnya perlu ilmu, Bapak Ibu. Ilmunya apa? Jadi kalau mau menilai saham ada 2 analisis, ada yang disebut dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Ini sebenarnya kalau berbicara saham panjang ini waktunya. Nah, itu saya hanya jelaskan sedikit beberapa contoh saham yang bisa beberapa instrumen investasi yang mungkin bisa kita coba supaya kita memiliki investasi dari sekarang, gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah properti. Properti ini risikonya kecil memang, tapi likuiditasnya sangat rendah, ya. Resikonya kecil, dapat disewakan, dapat memberikan penghasilan tambahan, apalagi properti kan harganya naik terus. Tetapi kelemahannya yaitu tadi, likuiditasnya rendah, sulit untuk menjualnya kembali. Nah, memerlukan dana yang besar untuk membeli rumah ataupun untuk membeli tanah, gitu. Kemudian ada lagi instrumen logam mulia atau disebut dengan emas. Nah, ini merupakan aset likuid atau asetnya mudah dijual. Kalau dibandingkan dengan properti masih mending logam mulia jika dilihat dari likuiditasnya atau menjual kembalinya. Nah, tapi kelemahannya apa? Sulit dalam penyimpanan karena bila tidak hati-hati maka dengan mudah dicuri orang. Nah, ini masuk tipe investor apa? Yang menyukai perhiasan, gitu ya. Kemudian ada lagi instrumen investasi reksadana. Reksadana dengan saham ini sebenarnya hampir sama, teman-teman. Hanya bedanya kalau reksadana dikelola oleh manajer investasi, bukan kita yang mengelola. Nah, kalau saham kita sendiri yang mengelola. Jadi bisa dimulai dari jumlah yang kecil. Kalau sekarang teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa boleh mencoba investasi di reksadana karena minimalnya sekarang 10.000 sudah ada. Gitu. Nah, ini cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat investasi di Indonesia. Karena kalau dibilang minat investasi di Indonesia itu sangat-sangat tergolong rendah ya, teman-teman. Nah, kalau saham ini dengan modal berapa? 100.000 sekarang sudah bisa. Gitu. Kalau zaman saya dulu waktu coba-coba ini kumpul-kumpul dulu sama teman-teman. Karena apa? Minimalnya dulu 5 juta, 10 juta gitu. Kalau sekarang 100.000 sudah bisa. Lalu kelemahan reksadana apa? Keuntungan yang diperoleh biasanya lebih sedikit dibandingkan bila terjun sendiri ke pasar saham. Jelas. Kenapa? Karena yang mengelola adalah manajer investasi, bukan kita sendiri. Lalu bagi Anda yang ingin memiliki passive income, tipe investornya. Jadi kita, maksudnya bagaimana? Kita punya pendapatan lebih, kita nggak tahu dikemanakan, boleh teman-teman investasikan ke reksadana. Ini beberapa jenis instrumen investasi. Oke, ini saya kasih klub mau investasi apa bagi teman-teman mahasiswa tadi ini ya. Bagi teman-teman mahasiswa itu ada investasi yang cocok untuk pemula yaitu reksadana itu tadi karena modalnya 10.000 udah bisa. Emas. Kalau emas sekarang 1 gramnya udah mahal ya. Itu. Tapi oke kalau misalkan ada dana sebesar beli emas ya silahkan investasikan emas. Kemudian deposito. Deposito ini low risk low return. Ya. Kecil sekali sebenarnya untungnya tetapi risikonya ya juga sangat rendah. Kemudian memulai bisnis. Jadi investasi bisa saja investasi real, tidak harus investasi finansial. Apalagi tabungan berjangka. Nah, sekarang itu bank-bank sudah melakukan yang namanya hampir semua bank itu ada produknya yang bernama tabungan berjangka. Jadi kita sudah diberi kesempatan untuk membiasakan investasi. Kalau tiap bulannya 100.000, jadi setiap bulan 100.000 sampai nanti kita maunya berapa lama? Apakah 1 tahun baru dicairkan? Apakah 3 tahun baru dicairkan? Itu tergantung kesepakatan kita di awal dengan pihak bank. Nah, itu disebut dengan tabungan berjangka. Kemudian saham itu tadi saya katakan. Bagi teman-teman mahasiswa sudah boleh mencoba investasi melalui saham karena modalnya sekarang 100.000. Jadi kalau teman-teman mahasiswa di Bina Insani itu biasanya kita melakukan yang namanya belajar investasi saham setiap tahun di kelas manajemen keuangan itu selalu kita ajarkan mahasiswa supaya mengetahui bagaimana sih caranya investasi melalui saham. Nah, supaya atau bisa ke sekuritas lainnya buat teman-teman yang lain gitu yang misalkan mencoba
dananya untuk saham apa gitu. Tapi kalau nggak bisa kelolanya bagaimana? Bisa ke reksadana. Jadi bukan kita yang mengelola uangnya, hanya memang keuntungannya lebih kecil. Lalu ada lagi yang baru. Yang baru itu adalah P2P. P2P itu adalah peer to peer. Ini artinya melalui finansial teknologi yang baru sekarang. Tetapi kalau mau memilih P2P, bagaimana caranya? Teman-teman, kalau mau investasi saham dengan financial teknologi itu harus sering-sering browsing ke OJK. Di OJK itu selalu ada peringatan-peringatan fintech yang harus ditutup, yang bagus, itu ada di OJK. Kita bisa lihat di listnya di sana gitu. Ya, ini kalau teman-teman mau melihat investasi apa. Pertanyaannya kan seperti ini, apakah saya mau cocok kemana ya? Gitu kan ya. Saya cocoknya mau investasi apa ya? Nah, yang pasti kebutuhan yang pertama itu adalah pastikan dulu tujuan investasi kita apa. Itu yang paling utama. Tujuannya dulu apa gitu. Nah, supaya tidak terjadi gagal dalam investasi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, mari kita hindari tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Jadi harus jelas dulu investasinya, teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak gagal dalam berinvestasi. Contohnya bagaimana? Contohnya, saya ingin mengumpulkan 50 juta untuk dana pendidikan, misalkan, ya kan? Atau 500 juta untuk dana pensiun di usia yang anggaplah 60 tahun gitu. Kira-kira yang mana investasi yang cocok? Nah, itu dia. Kalau kita masuk ke dalam oh saya mau mengumpulkan 50 juta untuk dana pendidikan, bisa saja kita investasikan dana berjangka. Dana berjangkanya sampai berapa tahun? Nah, kalau usia anak kita katakanlah sekarang 7 tahun, nah dia 7 tahun. Dana pendidikan gimana? Dana pendidikannya anak kita anggaplah 5 tahun, dia mau sekolah di usia 7 tahun, berarti kita coba dana berjangkanya sampai 2 tahun supaya mencapai sekian juta, maka saya per bulannya berapa? Gitu kan ya. Nah, bisa menggunakan dana berjangka. Kemudian bisa juga dengan menggunakan investasi apa tadi contohnya? Deposito. Saya punya dana sekarang katakanlah 5 juta, di deposito kan bisa nggak? Bisa. Sekarang deposito 1 juta pun sudah boleh. Saya pernah berjalan-jalan ke bank itu, ternyata yang di deposito itu yang banyak di situ adalah tukang-tukang itu somai, tukang sayur. Karena ketika saya pernah melakukan wawancara, mereka tidak tahu uangnya mau disimpan kemana, karena kalau diinvestasikan melalui tabungan, itu ternyata bunganya lebih kecil daripada deposito. Nah, sementara mereka tidak butuh uang ini dalam waktu dekat, maka mereka simpanlah ke deposito. Nah, itu bisa saja terjadi demikian. Kemudian, jangan sampai kita berinvestasi itu karena ikut-ikutan. Nah, ya, kalau terjadi demikian, maka ya bisa jadi gagal. Oke, yang kedua, apalagi yang perlu kita perhatikan supaya tidak gagal, yaitu tidak realistis. Mari kita hindari yang tidak realistis terhadap risiko. Sering sekali orang pengen investasi tapi yang returnnya sangat tinggi. Hati-hati, kalau returnnya sangat tinggi, maka risikonya pun sangat tinggi. Gitu. Jadi ingat ya, high risk, high return. Jadi dalam berinvestasi itu risiko selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan hasil investasi. Nah, kalau semakin besar uang yang kita tanamkan, maka
resikonya pun akan semakin besar yang kita hadapi. Jadi sering sekali banyak investor tergiur dengan tingkat keuntungan yang tidak wajar, ya kan? Ditambah lagi risiko yang ditawarkannya minim. Jangan sampai kita cepat tergiur dengan janji-janji keuntungan yang tidak wajar. Sering ini adalah biasanya tanda-tanda investasi bodong. Nah, pastikan institusi yang menawarkan investasi itu telah memiliki izin di salah satu lembaga yang berwenang. Nah, Bank Indonesia, apakah di OJK atau di mana lembaga keuangan yang lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan izin kepada institusi pemberi investasi. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Mari kita hindari tidak melakukan analisis yang jelas. Ya. Investasi dapat dilakukan menggunakan berbagai instrumen yang tadi tersedia. Ada banyak banget kan ya. Ada tabungan berjangka, ada deposito, ada saham, ada reksadana. Yang ini saya paparkan bagi pemula ya. Ada reksadana, kemudian ada apalagi tadi emas, kemudian kalau mau udah bisa properti silahkan properti gitu. Nah ini karena berbagai banyaknya instrumen yang tersedia, tidak semuanya instrumen itu cocok bagi kita. Jadi belum tentu instrumen deposito cocok untuk saya, tetapi si A cocok gitu, nggak semua, berbeda. Oleh karena itu, sebelum memutuskan investasi, sebaiknya kita melakukan perhitungan yang menempatkan dana dalam jumlah yang cukup besar pada satu instrumen. Nah, perlu untuk menganalisis dengan matang kemungkinan keuntungan yang diperoleh dalam periode risiko, dalam periode investasi, serta risiko yang mungkin yang terjadi. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu mau berinvestasi kemana, jangan takut bertanya. Jangan takut kepada si pemberi investasinya ya. Contoh kita ke bank nih, mau deposito di bank A atau bank B atau bank C. Jangan takut bertanya. Karena apa? Karena kalau kita bertanya nanti rugi kita sendiri. Ya. Kemudian ingat ya, tidak melakukan analisis yang jelas, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi tidak melakukan analisis yang jelas, maka bisa jadi kita gagal dalam berinvestasi. Oke, selanjutnya fokus ke jangka pendek. Ya. Ini kenapa bisa investasi gagal? Karena ada beberapa orang terlalu fokus kepada jangka pendek, terlalu maksudnya ya. Nah, berinvestasi dalam jangka panjang sebenarnya itu lebih menguntungkan. Jadi investasi berdasarkan waktunya ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Investasi jangka pendek ya contohnya ya menabung, ya kan? Jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Nah, itu. Nah, karena berinvestasi dalam jangka panjang ini lebih menguntungkan, nah, tapi diperlukan kesabaran dalam waktu tertentu untuk memperoleh return atau hasil. Nah, banyak investor pemula ini hanya fokus mendapatkan keuntungan jangka pendek. Padahal time horizon satu instrumen itu tergantung dari jenis investasi dan berapa lama investasi tersebut berjalan. Gitu. Ya. Selanjutnya, apalagi yang menyebabkan kita investasi gagal? Nih, ini mungkin sudah familiar ya. Don't put your egg in one basket. Jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, maka semua bisa jadi telurnya pecah. Oleh karena itu, lakukanlah diversifikasi investasi. Nah, bagaimana? Kenapa seorang bisa gagal investasi? Karena tidak melakukan diversifikasi investasi. Jadi jangan sampai kita menempatkan seluruh uang yang kita miliki pada satu instrumen investasi. Karena instrumen tersebut mengalami kebangkrutan, maka semua risiko yang akan kita tanggung semakin besar.
Jadi perlu untuk melakukan diversifikasi berbagai aset yang kita miliki. Maksudnya itu jangan kalau boleh, oh saya mau investasi saham. Ya kalau boleh investasi sahamnya jangan di perusahaan A saja, jangan di perusahaan B saja, jangan perusahaan C saja. Tapi kita diversifikasi. Kenapa? Karena jika satu rugi, maka yang ini bisa nge-backup kerugian itu. Ibaratnya subsidi silang kali ya. Selanjutnya, tidak fokus ke rencana yang sudah dibuat. Nah, tadi kan kita sudah dari awal sudah mempunyai tujuan. Tujuan investasi apa, kemudian rencananya bagaimana, gitu kan ya. Nah, hal lain yang menggagalkan investasi adalah kita kurang fokus pada tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu disiplin. Ibarat gini, tabungan berjangka misalkan, oh saya harus menginvestasikan setiap bulannya anggaplah 500.000. Karena kita tidak fokus dengan rencana itu 500 per bulan, maka kita bolong nih bulan berikutnya 500.000-nya, maka risiko kita tanggung sendiri. Gitu ya. Oleh karena itu perlu disiplin untuk menghindari hal-hal yang membuat kabur tujuan dari yang telah kita tetapkan sebelumnya. Ya, karena sebenarnya ya sulit ya mempertahankan tujuan apa yang sudah kita rencanakan. Itu memang jujur sulit. Saya sendiri sudah mengalami. Kemudian yang ketujuh, ini apa ya? Nah, terlalu cepat mengambil keputusan. Maksudnya apa? Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula itu semangatnya terlalu tinggi. Apalagi kalau dulu saya baru-baru belajar investasi saham itu semangatnya luar biasa karena kan seperti main game ya. Tapi bukan main judi, beda. Kalau orang pernah bertanya kepada saya, saham itu judi bukan? Tidak. Kenapa tidak? Saham itu perlu analisis. Judi tidak perlu analisis. Nah, ibarat gini, Bapak Ibu teman-teman, kalau main judi, taruhan, siapa pemenang bola, gitu kan ya? Siapa pemenang bola? Yang capek siapa? Pemain bola kan? Pemainnya, bukan kita. Tetapi kalau kita berinvestasi, apakah investasi saham atau apapun bentuknya, yang capek siapa? Kita juga. Gitu. Makanya saya tidak setuju kalau ada yang menyatakan bahwa investasi saham itu judi. Saya tidak setuju. Gitu. Karena ketika kita berinvestasi, itu perlu analisis. Ya, kalau tiba-tiba nanti tidak kita analisis, maka kita rugi. Itu yang disebut dengan high risk-nya. Nah, sama halnya ketika kita mau berinvestasi, memilih investasi. Tadi sudah saya sampaikan, perlu analisis. Jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, kalau lagi anget-angetnya gitu ya, banyak keputusan-keputusan yang akan kita buat biasanya. Nah, semangat yang terlalu tinggi tanpa melakukan pertimbangan yang matang, ini memungkinkan salah di dalam memutuskan. Nah, pada akhirnya kita menggagalkan kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil atau return yang tinggi. Selanjutnya, nah ini ya. Oleh karena itu, ada baiknya kita bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman kalau mau berinvestasi. Jangan malu, apalagi kalau misalkan mahasiswa, jangan malu untuk bertanya tentang investasi, kemudian tidak lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip investasi. Prinsipnya apa? Yang pertama, persiapkan dulu atau kondisikan dulu keuangan kita supaya keuangannya sehat. Kalau sebelum ini teman saya juga menjelaskan tentang pengelolaan keuangan ya. Nah, pengelolaan keuangan ketika ada uang kita, kalau boleh setiap bulan kita melakukan investasi. Kemudian yang kedua, kita harus memahami risiko. Ya, setelah kita memahami risiko, kita nikmati manfaatnya. Dan memilih produk pasar, baik pasar uang atau pasar modal,
sesuai dengan kebutuhan jangka waktu investasi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, alangkah baiknya kita membudayakan investasi itu menjadi suatu gaya hidup kita. Jadi jangan menjadi gaya hidup yang konsumtif, tetapi menjadikan gaya hidup kita yang investor, gitu ya. Nah, tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Perlu kita garis bawahi ya, teman-teman. Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap investor itu perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi. Sehingga kita dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, berinvestasilah sesuai dengan rencana keuangan kita masing-masing, karena tidak ada investasi yang paling baik. Ya, tadi ada banyak sebenarnya jenis-jenis investasi itu. Tapi tidak ada investasi yang paling baik, yang ada adalah investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan kita. Nah, itu tips untuk supaya tidak gagal investasi, supaya investasi itu menjadi gaya hidup kita, maka di akhir materi saya mengutip nih, teman rekan-rekan sekalian, kenal ya, Warren Buffett ini adalah bapak investor, orang terkaya di dunia, ya kan? Berdasar dia ini, Warren Buffett ini terkenal dengan investasi yang dia miliki, investasi saham. Dia mengatakan begini, jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan, berinvestasilah untuk sumber kedua Anda. Ya, jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan, berinvestasilah untuk sumber kedua Anda. Akhir kata, saya menyampaikan jangan menunggu hari tua untuk memulai investasi, mulailah dari sekarang dan jadikanlah investasi sebagai gaya hidup kita dari sekarang. Oleh karena itu, terima kasih Bu Deni. Materi saya sampai ini. Jika ada hal yang perlu kita diskusikan, boleh kita saling sharing, teman-teman. Nanti ada waktu diskusi ya, Bu Deni ya. Ada, kita masih ada waktu 30 menit. Iya. Kita boleh sharing-sharing tentang investasi. Akhir kata, terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Deni. Terima kasih Bu Apriani, materinya bagus ya. Saya termotivasi dalam artian saya jadi lebih tahu ternyata investasi itu bukan cuma ini saja. Jadi banyak pengetahuan yang kita dapatkan dan semoga peserta kuliah umum hari ini juga memperoleh pengetahuan yang kurang lebih hampir sama dengan saya. Bu, di sini banyak sekali pertanyaan dari beberapa peserta. Tapi mungkin saya tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, itu mungkin saya bisa jadikan satu pertanyaan saja ya Bu ya. Siap. Ada yang mirip-mirip. Nah, saya mulai dari Muhammad Akrim kayaknya ini. Dia mengatakan, pagi Bu Apri, saya mau bertanya nih, misalnya minimal uang yang dikeluarkan untuk investasi itu berapa Bu? Apakah ada minimalnya atau harus punya uang banyak dulu baru bisa invest? Dan bagaimana cara memilih saham yang bagus dengan modal atau uang yang minim? Nah, sama dengan pertanyaan ini Bu, siapa namanya? Ya, ada yang bertanya, gimana Bu, dengan kondisi yang sekarang ini, investasi modal awal itu kira-kira berapa? Berapa yang dibutuhkan? Mungkin itu. Ini langsung mau jawab, apa mau kita tampung dulu? Bagaimana Bu? Boleh, langsung aja kali ya. Oke, siap. Silahkan Bu, nanti kita lanjut ke pertanyaan. Oke. Terima kasih Bu Deni, Mas Takrim sama siapa tadi satu lagi Bu Deni? Dian Kurniawan. Dian, iya Mbak Dian. Ini Mbak dan Dian Kurniawan. Nah, sebenarnya kalau investasi dibilang harus banyak dulu duitnya, ya enggak sih, karena tadi kan sudah saya sampaikan ada beberapa jenis-jenis investasi itu 10.000 pun kita sudah bisa investasi.
Nah, saya mau memiliki yang pertama, yang paling utama itu bukan dari segi modalnya dulu, tujuan investasinya dulu apa. Tujuan investasi kita tadi kan ada ya, tujuan investasi kita kalau untuk ke masa depan, katakanlah untuk dana pernikahan yang kira-kira ke depannya berapa, nah berarti harus berapa nih saya harus kumpulkan dari sekarang. Nah, caranya kan seperti itu ya. Anggaplah dana pernikahannya butuhnya 100 juta. Saya sekarang usianya anggaplah kalau mahasiswa kan 18 tahun. Berarti kalau 100 juta, dari sekarang saya 18 tahun, sudah bekerja dengan penghasilan sekian, kira-kira berapa ya yang harus saya setorkan. Jadi besarannya tergantung orang beda-beda gitu. Nggak sama semua. Nah, jadi kalau misalkan saya mau mengumpulkan 100 juta di tahun sekian, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang disebut dengan, mungkin itu yang harus kita analisa. Karena setiap masing-masing kita, itu kan berbeda ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Masing-masing ini kita berbeda. Tadi ada tipenya konservatif, ada tipenya agresif, gitu kan ya. Ada tipenya moderat. Nah, kalau saya, prinsipnya gini, ketika saya punya pendapatan sekian, saya harus investasinya berapa? Kalau dibilang pendapatan tiap orang itu cukup enggak? Kalau menurut Bu Deni, kalau pendapatannya saya misalkan nih 4 juta, cukup enggak Bu Deni? Harusnya, jadi saya sepakat sebut tergantung dari pendapatan kita. Jadi besaran investasi itu harus tergantung dari pendapatan kita. Tapi kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa, baru kita invest. Seperti itu. Iya, karena kalau mau pendapatannya 4 juta, pendapatannya 10 juta, mau pendapatannya 100 juta pun pasti merasa nggak cukup. Apalagi kalau tahu uang kan ya, pasti merasa nggak cukup. Tetapi yang paling menarik bagi saya adalah ketika saya mau pendapatannya 2 juta pun, saya bersyukur dengan 2 juta, tapi saya nggak ngutang gitu. Nggak ngutang dalam arti nggak ngutangnya untuk konsumsi. Ingat ya, kalau kita mau ngutang untuk konsumsi, jangan sampai. Tapi kalau investasi, ngutang itu termasuk investasi nggak? Bisa jadi termasuk investasi. Ngutang itu bisa jadi termasuk investasi. Contoh, saya beli rumah, tapi saya ngutang. Itu investasi. Bedanya apa? Kalau kita ngutang, beli rumah, itu kan pajaknya nggak ada. Tapi kalau kita ngutang, beli rumah cash, pajaknya udah di depan. Jadi kalau teorinya Kalau teorinya modal perusahaan, jadi kalau modal perusahaannya itu apakah dari utang ataupun dari kapital, kalau bedanya kalau utang dia nggak kena pajak. Kalau dari kapital dia kena pajak. Jadi sama. Jadi teman-teman, berapa sih dana yang harus saya sisihkan supaya bisa berinvestasi? Coba dulu dari yang kecil, kita mulai melatih dulu dari yang kecil, kemudian kita mencoba semakin besar, dan semakin besar. Nah, kalau ibarat gini lagi, saya sampaikan, yang pasti kita punya pendapatan, kita sisihkan dulu untuk kebutuhan kita ya. Kita sisihkan dulu untuk kebutuhan kita. Kalau materi dari kooperatif kemarin teman saya menyampaikan tentang pengelolaan Bu Etika ya. Pengelolaan keuangan mengatakan gini, kebutuhan sisihkan dulu 65%, kemudian keinginan 5%, ya kan ya, keinginan, karena kan yang namanya keinginan itu nggak bisa itu. Ya, susah. Apalagi kita konsumtif namanya manusia kan. Keinginan 5%, kemudian tabungan sisanya gitu. Cuman bedanya apa? Tabungan itu termasuk investasi nggak? Ya, termasuk investasi. Tetapi tabungan itu kecil sekali returnnya atau imbal hasilnya, sangat kecil. Saya akan kasih contoh lagi seperti ini. Perbandingannya, saya mau memilih tabungan atau memilih deposito ya. Nah, ini yang risikonya kecil ya. Saya memilih tabungan atau deposito ya. Sangat paling gampangnya kita lihat dulu inflasinya berapa. Ibarat gini, kalau suku bunga tabungan itu anggaplah 0,7%, anggap ya 0,7%. Sementara suku bunga deposito 4%, ya kan ya, 4%.
katakanlah suku bunga depositonya 4,5% ya sekarang ya, kira-kira 4,5, 5,5 gitu kan. Inflasi itu besarnya 4%, itu tadi ya. Jadi kalau tabungan 0,7%, kemudian deposito 4,5%, inflasi 4%. Nah, mana nih yang saya pilih? Apakah menabung, apakah deposito? Kalau konsep dasar teorinya gampangnya gini rekan-rekan. Kalau suku bunganya 0,7 dikurangi dengan inflasi 4%, maka 3,3%. Ya kan minus ya. Ya Bu Deni ya. Benar-benar. 3,3%. Artinya kita menabung uang kita tergerus 3,3%. Nah, tapi kalau deposito bagaimana? Tadi suku bunganya bunga depositonya 4,5%, inflasi 4%. Maka kemungkinan impact-nya ke kita adalah 0,5%. Kalau gitu milih mana? Tabungan apa deposito? Gitu. Oh, saya mau tabungan aja karena liquidnya lebih cepat. Silahkan, itu tadi kembali ke masing-masing. Kalau tabungan, mau tabungannya 10.000 pun sekarang sudah ada tabungan pemuda, ada tabungan pemudi, ada tabungan itu tadi. Nah, kalau saya mau 100.000 investasinya per bulan, silahkan. Mau investasinya 50.000, semua jadi besarannya tergantung dari kemampuan masing-masing. Tidak dibatasi. Nah, ini menarik Bu. Tadi langsung terjawab nih pertanyaan dari Holifa Dewi. Dia nanya, Bu, manakah yang lebih penting, saving dulu atau invest dulu? Nah, tadi sudah Ibu jawab. Oke, boleh saya tegaskan lagi ya Bu Deni? Boleh Bu, silakan. Jadi pada prinsip kalau saya belajar teori ekonomi ya, belajar teori ekonomi, pada prinsipnya kan Bapak ekonomi kita itu kan Pak siapa namanya? Pak Abraham ya. Bapak ekonomi itu mengatakan gini, pendapatan itu sebaiknya digunakan, ini kaum liberalis ya, pendapatan semuanya digunakan untuk pengeluaran, ya kan ya? Benar. Pendapatan digunakan untuk pengeluaran. Kemudian ada satu tokoh ekonomi namanya Keynes. Kalau Bapak Ibu kenal John Maynard Keynes. John Maynard Keynes inilah yang pertama sekali mencetuskan, oh pendapatan itu nggak semuanya digunakan untuk pengeluaran. Karena bisa jadi ada sisa. Oleh karena itu pendapatan sama dengan pengeluaran ditambah saving. Maka kalau belajar ekonomi mikro makro, pasti belajar Y sama dengan C ditambah S. Gitu kan ya? Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving. Nah, kalau dia mana lebih dulu, saving atau investasi? Itu tadi saya sampaikan, prinsip dasarnya saving itu sama dengan investasi. John Maynard Keynes bilang S sama dengan I. Saving sama dengan I. Tetapi jenisnya saving itu risikonya kecil sekali dan returnnya pun kecil sekali. Gitu Bu Deni. Berarti tergantung orangnya. Kalau orangnya apa namanya, kan tadi ada tipikal ya, apa? Ada konservatif, ya, ada moderat, ada agresif. Ya, berarti kalau dia orangnya agresif nih pengen untung banyak, ya mungkin bisa invest. Tapi kalau dia orangnya konservatif aja atau biasa saja, ya udah saving aja. Atau juga untung-untungnya nanti tetap punya, maksudnya punya dana cadangan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya istilahnya hanya bahasanya aja kali ya. Tapi iya, benar-benar. Saving itu termasuk investasi. Tapi sebenarnya semuanya tujuannya sama, menabung seperti itu. Iya, tujuannya sama. Menanam modal Bu Deni. Oh iya, benar-benar Bu. Uang. Oke, sebelumnya saya infokan ke semua peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya ada di forum chat. Daftar hadir ini tujuannya untuk semua peserta bisa mendapatkan sertifikatnya. Seperti itu ya. Jadi tolong dicek lagi di forum chatnya. Bu, menarik nih. Banyak sebenarnya pertanyaan. Karena kita masih ada waktu ya Bu ya. Ini terkait reksadana. Ya, ada beberapa pertanyaan reksadana yang saya tampung, mungkin bisa jadi satu lagi ya Bu ya.
Boleh Bu, silakan. Oke. Masih ada waktu kita kok. Sebentar Bu, saya cek dulu nih mana nih reksadana saya. Oke, ini. Apakah lewat reksadana ada jaminannya Bu, seperti tabungan atau deposito yang dijamin oleh pemerintah lewat lembaga? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa reksadana ini kita maksudnya join atau dalam artian ikut ke dalam suatu perusahaan atau lembaga yang Sekuritas, ya. Sekuritas. Nah, seperti itu. Nah, dia bertanya apakah itu ada jaminannya, Bu? Ketika misalnya kita mendaftarkan diri ke sekuritasnya ini atau berinvestasi dalam bentuk reksadana. Nah, terkait reksadana lagi, oke. Untuk investasi reksadana, saya pertama kali telah mencoba. Ternyata saat ini yang untungnya hanya pasar uang saja, jadi sekuritasnya saja yang untung. Kitanya minus katanya. Oh gitu. Bagaimana kira-kira pandangan Ibu? Apakah saya harus melanjutkan investasi tersebut atau tidak? Itu. Mungkin itu aja dulu Bu dari reksadana. Silahkan dijawab Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Neni. Kalau terkait dengan reksadana kan seperti tadi, kita punya uang, tapi yang mengelola kan orang lain atau yang kita sebut dengan manajemen investasi ya. Nah, kok sekarang saya merasa rugi ya? Itu tadi. Kalau di pasar modal juga kan ada banyak instrumen ya. Ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada warak. Sebenarnya ada banyak banget. Ada banyak kalau dimasuk pasar modal. Tapi kita mau milih yang mana? Makanya tadi saya sampaikan, supaya tidak terjadi gagal investasi harus kita analisa dulu. Analisanya bagaimana? Mana yang lebih menguntungkan? Kalau saya masuk ke sekuritas A, maka biayanya sekian. Kalau saya masuk ke sekuritas B, biayanya sekian. Kalau saya masuk sekuritas C, oh ini ada aturan mainnya seperti ini. Pasti semua sekuritas ini pasti berbeda. Benar ya? Pasti berbeda. Sama ketika saya waktu investasi saham, itu banyak sekali sekuritas. Ya kan ya? Ada ratusan sekuritas yang terdaftar. Nah, tetapi kita harus analisa dulu. Analisa dulu. Kalau saya masuk sekuritas ini, tidak boleh 100.000, minimalnya 10 juta. Sanggup nggak saya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk sekuritas B. Dia boleh 100.000. Tapi ketika saya melakukan transaksi beli, saya harus bayar administrasinya 0,02%. Tapi saya masuk sekuritas C, saya masuk biayanya sama, maksudnya boleh 100.000, tapi biayanya 0,07%. Nah, bagi kita investor, dana 0,002% itu bermanfaat loh kalau dikali berapa juta gitu kan. Emang kalau 100.000 sih nggak masalah gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya rekan-rekan kita analisa dulu keuntungannya apa. Sama juga kok kayak deposito. Kalau mau deposito masuk ke bank ini nanti suku bunganya belum tentu sama masuk ke bank B, ya nggak? Nah, apakah saya harus keluar? Kalau Anda sudah merasa dirugikan, ya lebih baik pilih sekuritas lain yang menurut Anda lebih menguntungkan. Gitu. Tapi ingat, harus analisa dulu. Gitu. Jadi jangan langsung, kalau tadi dibilang jangan langsung cepat mengambil keputusan. Karena emosi, langsung kita cepat mengambil keputusan, kita tarik dana kita, ternyata malah ketika kita tarik dana kita yang keluar sekian. Oleh karena itu dari awal kita harus pahami dulu kesepakatan-kesepakatan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berinvestasi. Sering sekali gini Bu Deni, kalau Bu Deni kalau mau nabung di bank, suka ya tanda tangannya banyak banget parafnya. Atau mau deposito di saham atau deposito investasi di saham atau deposito banyak banget kan ya kesepakatannya. Tetapi banyak orang yang agresif, nggak mau baca. Nah, mengabaikan Bu. Jadi kayak terms dan conditionnya itu diabaikan. Jadi seolah-olah karena sudah di namanya marketing gitu ya, sudah tergoda marketing, terus kita juga orangnya yang agresif, ya sudah kita mengabaikan
term condition yang harusnya itu kita baca seperti itu ya Bu ya. Sebaiknya dibaca dengan teliti. Karena di situ ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang konsumen harus tahu. Terutama biaya administrasi tadi Bu Deni. Jadi kita kalau mau mau reksadana, mau saham itu ada semua biaya administrasinya. Deposito pun ada biaya administrasinya meskipun hanya materai 6.000 ya Kak. Jadi harus diperhitungkan ya Bu ya. Maksudnya investnya berapa, kita harus mengeluarkan berapa untuk biaya investasi dan biaya lain-lainnya. Jadi kira-kira kita keuntungannya berapa nih? Jadi harus ada analisis seperti itu. Nah ini terjawab Bu tadi jawab pertanyaan dari siapa kalau nggak salah Hesti. Dia bilang, Bu bagaimana sih cara memilih investasi agar kita tidak terjebak di investasi yang bodoh? Jadi dalam artian kita harus perbanyak analisis dan perbanyak analisa dan lebih banyak pengetahuan lagi seharusnya. Iya. Jadi jangan ikut-ikutan. Apalagi kalau investasi bodong Bu Deni, yang sering saya perhatikan itu adalah orang sudah tergiur. Nih Bapak Ibu cuma tanam 10 juta, nanti tiap bulan dapat 1 juta gitu. Ingat ya, prinsipnya high risk, high return. Iya, jadi benar. kalau keuntungannya tinggi, hati-hati dengan risikonya, apakah kita sudah siap atau enggak gitu. Makanya jadilah konsumen yang bijak dengan cara apa? Terus itu tadi, perlu kita cari tahu, ini terdaftar nggak ya di OJK? Ini ada catatan nggak ya di OJK? OJK itu setiap hari selalu melakukan evaluasi, karena dia kan sekarang pengawasan lembaga keuangan ya Bu Deni ya. Jadi dia setiap hari melakukan evaluasi, kita bisa informasi-informasi dari sana. Berarti kita bisa tracking nih Bu ya dari OJK kalau ini benar-benar tracknya dia bagus, perusahaannya atau reksadananya bagus atau seperti apa, kita bisa nilai dari sana. Iya Bu Deni. Itu. Bu ini masih ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu Deni, sok. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Iya boleh. Ulansari. Ya. Assalamualaikum Bu, izinkan saya bertanya. Ya. Jadi kalau dilihat dari segi waktu investasi, kemungkinan kerugian mana yang lebih besar? Apakah investasi jangka panjang atau jangka pendek? Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu sebaiknya kita jangka panjang saja. Tapi kan ini dia dari segi waktunya mungkin karena pemula, jadi dia bingung. Kita harus investasi jangka panjang dulu atau jangka pendek. Nah, ini sekalian Bu sama saya. Misalnya nih, kita kan kebanyakan di sini adik-adik mahasiswa nih baru memulai investasi, mau memulai investasi. Kita kan pernah merasakan namanya mahasiswa, penghasilan kita tidak sama dengan bekerja. Tapi satu sisi kita pengen punya dana cadangan nih. Kira-kira untuk adik-adik mahasiswa ini dia amannya jangka panjang apa jangka pendek, Bu? Oke, baik, coba saya mudah-mudahan menjawab ya. Ini sharing-sharing, sebenarnya saya tidak menggurui ya. Ya, kita sharing-sharing saja. Oke, mana yang lebih, kalau berbicara investasi risiko ya, mana yang lebih berisiko? Yang lebih berisiko adalah itu tadi saya sampaikan jangka pendek. Maksudnya apa? Karena dia kan kalau jangka pendek kita menggunakan jasa orang lain, yang pasti kita akan memperhitungkan biaya administrasinya kan ya. Nah kalau jangka panjang yang namanya uang itu kan berputar sebenarnya oleh yang dilakukan lembaga keuangan itu. Jadi kita menanamkan modal, nanti si lembaga keuangan menyalurkan lagi, jadi berputar. Nah dia kan dapat keuntungan itu kan dari dia menanamkan modal lagi kan gitu. Jadi kalau dibilang yang paling menguntungkan ya sebenarnya ya jangka panjang kalau dari segi waktu. Tetapi ingat lagi, balik ke tujuan investasi kita apa? Kalau tujuan investasi kita adalah untuk melatih kita berinvestasi, ya kan ya, untuk menciptakan kesejahteraan di masa depan, oh saya mau mempunyai dana cadangan dana cadangan sekian di tahun sekian, itu yang bagi pemula itu saya tawarkan tabungan berjangka. Karena apa? Tabungan berjangka itu nggak bisa kita tarik. Hampir sama deposito. Cuman kalau deposito satu kali kita tanam modalnya udah tinggal gitu kan ya. Tapi kalau tabungan berjangka tiap bulan melatih kita untuk menanamkan modal. Gitu. Jadi setiap bulan anggaplah 200.000, bulan besoknya juga 200.000, bulan besok. Jadi melatih kita.
Nah, tetapi kalau dia deposito, kita udah punya uang nih sekarang 1 juta, bisa nggak? Bisa, coba aja. Tapi bunganya cuma 4,5% gitu. Makanya sangat menarik gini, kalau memang nggak bisa menganalisa tentang investasi, hanya mencoba-coba, ya paling kita yang sederhana aja dulu gitu ya, yang deposito aja dulu, yang tabungan berjangka dulu gitu. Pilihannya itu sih kalau buat adik-adik mahasiswa yang pemula. Tapi kalau kita sudah mulai mengenal investasi, sudah mulai mengenal produk-produknya, sebenarnya yang paling menguntungkan adalah ketika kita investasi saham gitu. Cuman investasi saham nggak bisa asal-asal gitu, harus ada analisanya gitu kan ya. Terus ada lagi, apalagi bisa jadi surat utang, cuman modalnya besar. Kalau obligasi bisa jadi kan kayak SBI misalkan, oh saya mau pakai investasi SBI, yang minimal 10 juta. Nah, mahasiswa 10 juta, jadi kita harus analisa, oh saya kalau deposito 10 juta, bunganya 4,5%, maka setiap bulan saya harus nabung berapa gitu. Itu tadi Bu Deni saya bilang, saya sih orangnya konservatif ya. Saya paling gampang deposito sih. Ambil Jadi, aman aja gitu. Benar. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, kan sih kita pesertanya mayoritas mahasiswa ya. Kalau mulai dari sekarang mau belajar untuk investasi, mungkin bisa tabungan berjangka. Jadi misalnya uang jajan setiap bulannya dikurangi berapa dulu, dan itu harus rutin. Jadi biar melatih, benar kan Bu? Betul. Jadi ada apa namanya? Iya, jadi untuk melatih habitnya sendiri, individualnya biar bisa biar terbiasa untuk menabung. Setelah itu baru coba mungkin bisa berinvestasi kayak lebih besar. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Deni, benar sekali. Oke, ada lagi nggak Bu Deni? Nggak apa-apa. Kayaknya sudah. Kita sharing-sharing aja Bu Deni. Sudah terjawab. Sudah. Ya, sepertinya sudah semua terjawab. Atau nggak tahu nih, iya kayaknya sih sudah sih. Mungkin Ibu bisa langsung ke closing statement aja Bu, dari semua materi yang tadi dibahas, kira-kira apa yang bisa jadi konklusi atau misalnya apa yang bisa jadi acuan untuk teman-teman semua atau peserta dari kuliah umum hari ini. Oke, sebelum saya closing statement, Bu Deni, saya kan lagi nulis buku sekarang. Saya mau bagi-bagi buku, Bu Deni, kemana ya? Tadi yang bertanya siapa ya? Tadi tentang reksadana ya, Bu Deni. Wah, banyak ini buku saya Bu Deni. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Saya kasih deh dua penanya yang tadi ada banyak siapa ya? Denny Kurniawan ya, yang tadi Dian Kurniawan ya. Ada 8 penanya tadi Bu, tapi saya rangkum dari jadi 3. Kira-kira Ibu saya cari tadi ada Dian Kurniawan ya, itu Mbak Dian apa? Kurniawan ada, iya. Siapa ya tadi ya? Iya Bu, saya Bu. Ada door prize-nya nih. Iya, saya akan kasih buku saya, nanti saya kirim. Makasih ya Bu. Terus ke siapa tadi ya Bu Deni yang milih deh, satu lagi Bu Deni. Kira-kira siapa? Satu lagi mungkin ke Wulansari Bu, dia yang tanya mana investasi yang jangka panjang atau jangka pendek. Nanti boleh ya kontak saya di sini nomornya, nanti kita kirimkan, tapi ongkos kirim tanggung sendiri. Bisa hubungi nama yang tadi disebutkan, bisa hubungi Ibu Apriani di Instagram atau tadi di email yang atau saya di email ini. Saya aja. Ya, yang saya share. Apriani Simatupang 01@gmail.com. Iya Bu Deni. Ya, nanti kirim alamatnya ke sana, tapi ongkos kirimnya ditanggung oleh adik-adik mahasiswa ya. Oke Bu Deni. Bukunya bagus loh ini, apalagi pas kalau misalnya anaknya jurusannya ekonomi lah ya. Itu kan kebantu sekali, jadi mungkin ada manfaatnya seperti itu. Iya Bu Deni. Silahkan closing statement. Oke. Terima kasih Bu Deni, terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang sudah ikut sharing-sharing tentang investasi. Saya sih mengajak dan berharap mengkampanyekan kita menjadikan investasi itu sebagai gaya hidup, supaya apa? Supaya kita merasakan lebih bersyukur sebenarnya.
berapapun dana yang kita miliki, kita bersyukur sebenarnya yang sudah ada sama kita, sehingga kita tidak usahakanlah tidak melakukan utang untuk konsumsi, gitu kan ya. Terima kasihlah untuk hari ini terkhusus buat Kopertip yang sudah menyediakan sarana untuk kita bisa sharing-sharing. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebagai closing statement-nya, saya tutup dengan pantun. Nah, saya nggak mau kalah pantun sama hari yang kemarin. Kemarin kan pantun, sekarang saya juga akan pantun. Dari Citerap menuju Bekasi. Cakep. Nah, terima kasih untuk Kopertip menuju ulang. Salah. Ulang. Oke, ulang Bu, silakan Bu. Dari Citerap menuju Bekasi. Cakep. Melalui Kopertip membuka untuk berinvestasi. Yeay! Oke, terima kasih Bu Dani dan terima kasih dan mohon maaf buat teman-teman semuanya jika ada saya salah kata dan jika ada saya salah ucap. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih Ibu Apriani, sharingnya sangat-sangat bermanfaat dan semoga peserta kuliah umum pada hari ini bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait atau lebih khusus terkait dengan investasi dan bisa merealisasikan keinginan-keinginan buat investasinya. Jadi lebih lebih pintar memilih atau dalam artian lebih bisa menganalisis mana investasi yang tepat untuk diri masing-masing. Terima kasih pula saya ucapkan kepada para peserta Bapak Ibu dan para peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti kuliah umum secara interaktif dan komunikatif. Mungkin terakhir dari saya petik dari materi Ibu Apriani bahwa invest your money, invest your life. Jadi kalau kalian cermat menginvestasikan uang kalian, berarti kalian juga akan cermat menginvestasikan diri kalian. Seperti itu. Akhir kata, saya Deni Sundari undur diri sebagai moderator pada pagi ini, dan kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan mungkin ke panitia. Mungkin untuk peserta seminar kita bisa mengaktifkan video conference-nya, kita foto bersama sebelum seminarnya benar-benar berakhir. Siapa? Bisa dinyalakan semuanya. Terus video conference-nya kenapa, gimana ceritanya? Foto bersama, Bapak Ibu. Enggak, gue pakai handphone sama Hanif aja. Halo, Pak Ibu. Sebentar ya. Sudah ya, Ibu Deni. Iya, Ibu Tuti. Ini mungkin kita adakan foto bersama ya, Bu ya. Boleh. Terima kasih, Ibu Deni. Sama Ibu Deni ya? Dari Ibu mungkin bisa, Bu? Pak, siap. Mohon. Oh, iya, siap. Sekarang yang boleh. Halaman keduanya. Sudah, terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Kooperatif Indonesia ataupun di luar Kooperatif Indonesia serta para mahasiswa seluruh Indonesia yang telah menghadiri kuliah umum di Kooperatif Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Apriani sebagai narasumber dari University Bina Insani, kemudian juga Ibu Deni Sundari dari Yunda. Terima kasih. Sangat bagus sekali ya Ibu Apri untuk materi paparan materinya, di mana memang benar kadang-kadang kita untuk investasi itu agak susah ya. Percaya tidak percaya, aduh gimana ya risikonya gitu. Tadi kan jangan berpikir risiko dulu, kerjakan dulu baru kita memiliki. Terima kasih. Mungkin Pak Ibu ada halangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. buat Makasih Bu teman-teman. Apri. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih Bu Apri. Terima kasih. Izin ya Bu. Ya, terima kasih Kak. Saya izin ya, live-nya. Izin live Bu. Ya, sukses ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.